Pada part ke-65 diambil dari light novel bab 176 sampai dengan 177, Fata Morgana Gurun Mitra Besar. Petir menghujani di mana-mana. Setiap kali sambaran petir menghantam tanah, ledakan yang memekakan telinga terjadi. Kekuatan mantra sekitar bintang 7 hingga bintang 8, tetapi Jin tidak tahu namanya. Itu sama dengan mantra kedua. Petir berkumpul dan berputar di sekitar ujung tongkat dan berubah menjadi tombak. Tombak itu kemudian melesat ke arah Jin. Valeria Hister, ahli sihir Jin, satu-satunya keturunan dari klan Hister. Tingkat sihirnya berada di luar pemahaman. Penguasaan seninya sangat sempurna. Dia senang menggunakan modifikasi sihirnya, memanfaatkan mantra yang berbeda dengan gayanya sendiri. Kilatan, tombak petir menghancurkan penghalang sihir Jin. Sebelum suara tajam dan pecah mencapai telinganya, darah menetes dari kuping telinganya. Tombak itu menembus telinganya. Bahkan prajurit terkuat dengan pedang tercepat tidak bisa melakukan serangan secepat itu. Jin dengan panik melemparkan perisai lain dan menggertakkan giginya. Dia benar-benar akan membunuhku. Dalam kehidupan masa lalunya, dia bertarung dengannya lebih dari 500 kali. Jin mengalami lebih dari 500 kekalahan, dan tidak sekalipun Valeria mencoba membunuhnya. Menghindar dengan baik, muridku. Tombak yang dihindari Jin berbalik. Saat itu menyerbu ke arah punggungnya, Valeria menembakkan tombak lain dengan sedikit penundaan. Waktu membuatnya sehingga menghindari keduanya hampir mustahil. Setelah nyaris menghindari yang pertama, Jin langsung jatuh ke lantai. Secara bersamaan, Valeria menyulap dan menembakkan tombak ketiga. Ketika Jin mengucapkan mantra pertamanya, 5 tombak sudah berterbangan. Valeria mengumpulkan semua tombak di depannya. Jin tidak bisa lagi melongo melihat kekuatannya yang tak terbatas. Dia mengambil sikap bertarung dan menatapnya. Sekarang kamu ingin bertarung. Ini kesempatan terakhirmu. Ambil pedangmu. Valeria menunjuk ke Bradamante, terjebak terbalik di pasir. Tangan Jin perlahan bergerak menuju gagangnya. Namun, sebelum dia bisa menyentuhnya, dia menggelengkan kepalanya dan menolak untuk mengambilnya. Aku tidak bisa. Kau terlalu keras kepala. Kamu akan mati. Kita hanya bisa mengetahuinya setelah pertarungan. Dan Valeria, aku akan bermain sesuai keinginanmu. Valeria tersenyum. Kemudian, matanya menyipit. Caraku, katamu. Kita lihat saja, muridku. Kelima tombak bergerak, masing-masing miring ke arah yang berbeda. Dan dari tangan kiri Jin, Overload Vortex muncul dengan pekikan. Saya melihat kamu memiliki tuan baru? Ya, itu akan membuang-buang bakat jika saya tidak ada di sana. Tapi Kidad Hall adalah yang terbaik yang bisa kamu temukan. Satu-satunya tuannya, dan satu-satunya muridnya. Mereka selalu memanggil satu sama lain seperti itu. Tidak ada penyihir hebat lain yang bisa menjadi Master Jin, dan tidak ada jenius lain yang bisa menjadi murid Valeria. Mengetahui hal itu, Valeria dengan hati-hati memilih dan sengaja menggunakan kosakata yang brutal untuk Jin. Semua untuk menjatuhkannya sedikit lebih mudah. Untuk membuat hati dan emosinya sedikit goyah untuk menemukan celah. Begitulah cara Valeria bermain. Jika dia berencana membunuh seseorang, dia tidak akan pernah membeda-bedakan metode yang berbeda, bahkan yang kecil sekalipun. Namun, saat dia pertama kali mempertaruhkan nyawanya dan saat dia membiarkannya mengambil pedangnya semuanya dalam kebaikan dan cinta untuk muridnya. Mana dari tombak petir perlahan tersedot ke dalam pusaran. Menyerap sihir Valeria itu sulit. Jika dia ingin mendorong mana yang meluap di dalam dirinya melalui elemen mana yang kuat, satu-satunya jawaban adalah Heavenly Defiance. Aku harus mengulur waktu sampai aku bisa melontarkan Heavenly Defiance. Valeria mungkin sudah mengetahui rencana Jin, jadi dia juga mulai berpikir ke depan. Dia tidak akan bertahan lama dengan 5 tombak, jadi dia mungkin hanya menyimpan 1 atau 2 dan sisanya mungkin palsu. Sambil menghindari apa yang dia bisa, dia mengubah arah proyektil yang lebih akurat dengan pusarannya. Dengan gaya tarik pusaran, dia membuat penyimpangan kecil di sepanjang lintasan yang memberinya ruang untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia melakukan multicasting untuk mempersiapkan Heavenly Defiance. Dalam 3 menit, dia bisa merapal mantra sekitar 70% dari kekuatannya. Tentu saja, Valeria tidak hanya melempar tombak petir. Meskipun banyak tombak petir, itu semua hanya satu mantra. Dan seperti Jin, Valeria adalah seorang multicaster. Valeria memasukkan tongkatnya ke dalam pasir, dan sebuah lingkaran sihir muncul. Salah satu yang mengurung dia dan Jin yang sibuk menghindari semua tombak. Aduh, suara menakutkan bergema melalui medan perang. Bibir Valeria bergerak cepat, dan lingkaran sihir berubah menjadi merah darah. Di dalam lingkaran sihir, rantai api muncul. Rantai api yang mirip dengan ular besar berkumpul di sekitar Jin untuk menelannya utuh. Di luar penglihatannya yang dikaburkan oleh api, tombak terus berterbangan. Salah satu tombak meluncur di leher Jin. Jika bukan karena Overload Vortex, itu akan menembus tenggorokannya.
Panas yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya, sensasi terbakar menyesakkannya. Menghindari rantai api yang mendekat itu mustahil. Medan gaya hanya akan menunda kematiannya beberapa detik. Saat dia memikirkan langkah selanjutnya, satu rantai mencengkeram pergelangan kakinya. Dia menahan napas agar tidak kehilangan fokus saat rasa sakit yang membakar mencapai otaknya. Syukurlah, Jin mengingat overload vortex-nya dan membuka gerbang pemanggilan. Api biru memotong sekeliling seperti pisau. Ciao! Seekor burung phoenix biru muncul dari gerbang pemanggilan dengan teriakan agung. Mata Valeria bergetar. Dan kamu mendapatkan tes? Api biru dan merah bercampur menjadi satu. Tes menginjak rantai yang terikat di pergelangan kaki Jin dan menghancurkannya. Jin jatuh berlutut dan mengatur napasnya kembali. Tulang pergelangan kakinya terlihat. Namun, tidak ada waktu untuk sembuh. Rantai yang menyala tidak lagi menjadi masalah, tetapi tombak petir terus menyerang ke arahnya dan tes. 1 menit lagi. Jika dia bertahan sedikit lebih lama, mantra pamungkasnya akan lengkap. Dia hanya punya satu kesempatan. Namun, dalam 1 menit itu, jika dia tidak menemukan tombak petir yang sebenarnya, itu tidak mungkin. Sayap tes mengepak dengan keras, memaksa angin kencang ke segala arah. Namun, itu bahkan tidak mendekati kekuatan sebenarnya dari Phoenix karena Jin kekurangan mana. Hidrasi dari air Valeria membantunya sedikit pulih, tetapi dia tidak pulih sepenuhnya. Gurun baru saja menghancurkan tubuhnya secara keseluruhan, dan dia menuangkan sisa mana untuk mempersiapkan tantangan surgawi. Memanggil tes menghabiskan sisa energinya. Bohong, satu tombak menembus dada tes. Valeria segera menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, jadi dia mengganti targetnya. 3 tombak menembus dada Phoenix. Jin meneteskan keringat hanya untuk menyelesaikan mantranya. Tes memekik, lalu tertatih-tatih untuk berdiri di antara Jin dan Valeria. Permintaan maaf dari penguasa api. Itu sudah cukup. Sebelum 2 tombak terakhir bisa menembus tes, gips di Heavenly Defiance akhirnya selesai. Tes segera menjadi bola api kecil sebelum terbang ke portal dimensional, dan rantai api yang putus itu pecah di lantai. Di langit cerah, dis mana besar melayang dan mengisinya. Sihir yang berlebihan memenuhi seluruh area, dan tombak petir perlahan kehilangan bentuknya. Aliran darah mengalir keluar di antara bibir Valeria. Heavenly Defiance mengacaukan kumpulan mana miliknya. Jin juga memuntahkan gumpalan darah. Membungkuk, bercak darah hitam berceceran di tanah. Dia dengan cepat memeriksa sekelilingnya. Tahap awal mana overflow dimulai. Namun, tombak petir tetap melayang di udara. Dia masih monster. Seperti yang aku ingat, tidak ada bintang 8 lain di dunia yang bisa meniru kemampuannya. Dalam waktu singkat, dia melemparkan 5 tombak petir dan mantra api. Dia seharusnya hampir tidak bisa mencegah dirinya kehilangan semua magic power-nya. Jika dia kehilangan konsentrasi hanya untuk sesaat, dia akan menyerah pada luapan. Namun, Valeria bekerja melalui Heavenly Defiance. Dia memegang mana dengan erat. Faktanya, dia telah menunggu mantra itu diucapkan. Mana luapan hanya untuk mereka yang tidak bisa mengendalikan mana mereka sendiri. Dia meludahkan darah ke pasir lalu memulihkan stabilitasnya. Tombak petir yang memudar mendapatkan kembali warnanya dan terbang mengelilinginya. Kurasa kau punya persediaan lain? Tidak mungkin semuanya berakhir seperti ini. Jin tidak menjawab. Dia mendongak dan bertemu matanya. Valeria perlahan berjalan ke arahnya. Tidak, saya kalah. Saya tidak punya hal lain yang bisa saya lakukan. Pembohong, aku ingin melihatmu dari dekat untuk terakhir kalinya. Jin perlahan tertatih-tatih ke arahnya. Setiap langkah yang diambilnya, darah menetes dari telinganya dan membasahi pasir yang membara. Berdebar, berdebar, berhenti. Jika kamu datang lebih dekat, saya akan menggunakan tombak saya. Kamu pasti menyiapkan sesuatu. Kapan aku pernah berbohong padamu? Apakah aku terlalu banyak mengantisipasi? Apakah saya tidak cukup untuk anak berusia 16 tahun? Itu mencegahmu untuk tumbuh. Kamu pasti bisa menjadi lebih kuat. Sekarang berhenti. Saya akan menggunakan tombak saya. Hanya ada 10 langkah di antara mereka. 1 langkah lagi. Saat dia berjalan, dia mengidentifikasi tombak petir mana yang asli. Heavenly Defiance dilemparkan semata-mata karena alasan itu. Yang kiri atas. Itu satu-satunya yang tidak berkedip. Jika saya menyerang, maka kelimanya akan menembak ke arah saya. Tapi hanya satu itu yang akan tersisa. Mananya mungkin sudah habis sekarang juga. Hanya menghindari 2 akan menjadi setengah dari mereka. Dia akan memblokir 2 dari 3 lainnya. Adapun yang terakhir, itu akan mengejarnya sampai akhir. Dia harus menangkapnya. Apakah mungkin dengan kondisi kakinya saat ini? Dengan pergelangan kakinya yang robek? Memikirkan hal-hal itu tidak ada gunanya. Jika dia tidak bisa melakukannya, satu-satunya hasil adalah kematian. Saat Jin mengangkat kakinya yang lain, apa yang sedang kamu lakukan? Mata Valeria menjadi waspada, dan dia mengayunkan tongkatnya dengan keras. Saat tombak melesat ke arah Jin, dia melemparkan tubuhnya ke arahnya dengan lompatan pendek. Tombak pertama meleset. Begitu meleset, itu menghilang ke udara tipis. Tombak kedua mengenai punggungnya. Seandainya dia tidak mendapatkan Blacklight Cuiras, dia akan mati saat itu juga. Tombak mengenai baju besi, dampaknya menyebabkan Jin memuntahkan darah. Valeria tidak mengharapkan ini. Tombak kedua juga menghilang. Menghindari tekelnya,
Valeria dengan hati-hati mengarahkan tombak untuk mempersiapkan serangan jin berikutnya. Sepertinya kamu kehabisan mana. Melihat tombak-tombak itu sekarat, Valeria melanjutkan serangannya. Namun, di luar dugaannya, tombak ketiga adalah yang asli. Yang keempat dan kelima segera menyusul. Tombak yang tersisa terbang ke arah Jin, dan dia mengaktifkan rune Myulta. Tombak asli yang terbang ke arah kepalanya dibelokkan dari helmnya. Tombak lainnya mengarah ke pahanya. 5 langkah tersisa di antara mereka. Jin hanya berlutut. Tombak petir yang seharusnya menembus dan merusak pahanya menghilang. Satu-satunya tombak yang tersisa adalah yang asli, seperti yang diperkirakan Jin. Sebelum kepalanya bisa jatuh ke tanah, dia mendorong tubuhnya dengan sekuat tenaga. Dia harus menutup celah yang tersisa di antara mereka. Valeria mundur dan mencambuk tongkatnya. Mengikuti gerakannya, tombak petir terbang ke arah punggung Jin. Di udara, Jin tidak punya cara untuk mengelak. Sebaliknya, dia mengungkapkan belati menghitam yang telah menunggu di lengan bajunya. Menggunakan semua kekuatannya, dia melemparkannya ke arah tenggorokannya. Jin sengaja tidak menggunakan Bradamante untuk saat ini. Jika aku menggunakan pedangku sejak awal, gaya bertarungnya akan jauh lebih defensif. Kalau begitu, melawan Valeria akan lebih sulit. Sikap defensifnya pada dasarnya tidak bisa ditembus. Awalnya, dia membuang pedangnya untuk menghormati pertarungan mereka. Namun, setelah terlibat dalam pertempuran, dia menyimpulkan bahwa dia membuat keputusan yang bijak. Dia hanya mematuhi apa yang dia pelajari dari tuannya, lakukan apa saja untuk mengelabui dan menurunkan pertahanan musuh. Itu benar-benar menunjukkan kekaguman pada Valeria dan ajarannya. Pertempuran telah mencapai saat-saat terakhirnya. Valeria dengan panik memperkuat pelindungnya. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang trik tersembunyi Jin. Namun, dia tidak pernah membayangkan itu menjadi senjata jarak dekat, bukan sihir. Jin berencana untuk keluar semua dari awal. Dia berbohong tentang melawannya hanya dengan sihirnya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Itu yang disebut rasa hormat. Dia tahu betul tentang kekaguman yang membara. Valeria tersentak saat Jin melemparkan belati. Jika Jin memainkan kartu trufnya, ilmu pedangnya, dan energi spiritualnya sebelumnya, saat rantai api mencengkram pergelangan kakinya, saat tes mati karena tombak petir, saat dia menghadapi serangan tombak petir. Dia memiliki semua kesempatan itu, namun dia menunggu selama ini, sampai sekarang. Valeria tidak berani berkedip. Dengan matanya yang melebar, dia menatap belati hitam yang terbang ke arahnya. Itu sudah mencapai penghalangnya. Seperti es tipis pecah, penghalang hancur. Segera setelah titik belati menyentuhnya, pecahan terbang kemana-mana. Itu bahkan tidak mengubah lintasan. Nasib yang sama menimpa tongkat yang diayunkan secara refleks. Dia bukan pejuang, dia adalah seorang penyihir. Dia tidak memiliki kemampuan fisik untuk membelokkan proyektil. Sebaliknya, tombak petir menyerbu ke arah Jin, tombak dan belati. Terlepas dari siapa yang akan mencapai target masing-masing terlebih dahulu, Jin sudah menjamin kemenangannya. Sementara belati mengarah langsung ke tenggorokan Valeria, tombak itu tidak mengarah ke tenggorokannya. Satu tembakan terakhir, Valeria sudah menghembuskan nafas terakhirnya, dan tombak petir itu benar-benar merindukan Jin. Retakan! Belati menembus tulang selangkanya. Akibat benturan tersebut, Valeria terbang dan jatuh ke belakang. Darah beterbangan membentuk busur di udara. Keduanya jatuh ke tanah, tepat di samping satu sama lain. Mana di tongkatnya dengan cepat padam, tombak penerangan menguap ke udara tipis. Mereka memuntahkan darah. Tak satu pun dari mereka bisa berdiri. Kaki Jin telah tertusuk oleh tombak petir, dan Valeria bahkan berjuang untuk memuntahkan darah yang merayap ke tenggorokannya. Kepercayaanmu yang berlebihan adalah kejatuhanmu. Saya yakin saya menyebutkan bahwa saya akan mengalahkan kamu dengan taktik kamu sendiri. Itukah sebabnya kau tidak menggunakan pedangmu? Aku mengenalmu lebih dari yang kamu pikirkan. Jika saya tidak menerima kerusakan yang mematikan, kamu tidak akan pernah mempercayai saya. Valeria menghela napas berat. Jin, dia tidak menoleh. Bahkan jika dia adalah Fata Morgana, dia merasakan sakit di dadanya, seperti saat dia membunuh saudara laki-lakinya sendiri. Dia menolak untuk melanjutkan pembicaraan. Dia ingin bertanya mengapa harus berakhir seperti ini, tapi dia menahan air matanya. Jin hanya melawan musuh dan menang. Itulah cara Valeria. Dia tersenyum. Kamu menjadi lebih kuat. Tubuhnya perlahan hancur menjadi debu dan terbang ke cakrawala. Lubang di paha Jin perlahan tertutup. Daun telinganya yang robek juga pulih, dan pergelangan kakinya yang hangus mendapatkan kembali warna aslinya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jin menatap ke langit. Dia merasakan lahar cair mendidih di dalam dirinya, tetapi dia harus terus berjalan. Jin berdiri dan mengambil Bradamante. Fata Morgana terakhir menunggunya. Fata Morgana ketiga datang malam itu. Dia bersumpah saat itu tengah malam, tapi matahari yang menyala-nyala tetap berada di atas cakrawala. Matahari tengah malam.
Di bawah langit malam yang sangat cerah, jauh sekali, berdiri seorang pria dengan matahari di punggungnya. Pedangnya tertancap di pasir. Dua tangannya berada di gagang pedang. Ayah, Jin pertama kali mengira itu adalah Chiron Runcandel. Tidak ada orang lain selain dia yang bisa menciptakan tekanan seperti itu di seluruh gurun. Rasanya seperti ladang pasir adalah hutan yang gelap. Dia merasa seolah-olah dia akan segera mati jika dia tidak berhati-hati. Jin kemudian berhenti di jalurnya, tekanan menyempitkan tubuhnya. Jika matahari jatuh di atas Temar, dia bisa terbelah dua. Tidak, itu bukan ayah. Dia tidak bisa melihat wajah pria itu pada jarak itu, tetapi dia tahu siapa pria itu setelah berpikir sejenak. 1000 tahun telah berlalu sejak kematiannya. Meskipun Jin belum pernah melihat wajahnya, dia mengenalinya. Temar Runcandel, patriark pertama klan Runcandel. Pria itu, mitosnya, legendanya. Itu pasti dia. Jadi ini ujian terakhir. Lawan yang luar biasa kuat. Meski dia hanya berdiri di sana, Jin merasakan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jika seseorang dapat memotong seluruh gurun menjadi dua dengan satu ayunan, satu-satunya orang yang dapat melakukannya adalah Temar. Jin bisa merasakan kekuatan gila bahkan dari kejauhan. Dia merasa seperti akan segera dipenggal jika dia melakukan satu gerakan yang salah. Dan dia benar-benar bukan dewa, tapi manusia. Dibandingkan dengan si kembar Tona dan Valeria, Temar bukanlah seseorang yang ada dalam ingatan Jin. Dia menyulap kemampuan Solderet untuk memberikan dirinya bentuk fisik, kembali dari kematian. Namun, dia berhasil mencekik Jin dari jauh. Jin harus melanjutkan, melalui jutaan bilah yang tak terlihat. Kakiku, itu tidak akan bergerak. Itu bukan karena kepastian kematian atau ketakutan diserang saat dia bergerak. Dia tidak bisa bergerak karena pancaran energi Temar. Tubuh Jin sama sekali tidak mendengarkannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku bahkan tidak bisa bergerak karena kamu. Temar tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri seperti gunung dan memandang rendah Jin. Dia tidak akan bisa lulus ujian akhir sama sekali. Dia berdiri seolah-olah kakinya dipaku ke tanah. Tubuhnya bahkan tidak akan bergerak maju atau mundur. Itu membuatnya gila. Bahkan pita suaranya tidak berani bergetar. Dia merasa seolah-olah dia adalah batu karang yang tenggelam di dasar laut. Tunggu, ini adalah percobaan. Jin teringat sesuatu. Uji coba. Semua yang dia alami di gurun ini adalah cobaan. Dia perlahan-lahan menjalani pengalamannya beberapa minggu terakhir. Halusinasi pertama adalah Tona Twins. Yang kedua adalah Valeria. Mereka semua memiliki kesamaan. Jika saya tidak bertarung, saya tidak akan maju. Jika saya tidak memiliki keberanian, tidak ada cara untuk melanjutkan. Saat mengayunkan pedang, ada sesuatu yang lebih penting daripada ilmu pedang. Keinginan untuk berayun, kepercayaan, keinginan yang kuat untuk memotong apapun. Tanpanya, sejak awal tidak ada alasan untuk menggunakan pedang itu. Sama seperti Luna, dengan ilmu pedang bintang 10, tidak bisa membunuh Taimyun. Jin tidak bisa menghabisi Dante. Itu bukan karena salah satu dari mereka lemah, tapi karena mereka terpengaruh oleh emosi. Mereka tidak memiliki cukup keinginan untuk mengayunkan pedang. Jika Jin ragu-ragu saat membantai Fata Morgana saudaranya sendiri, dia tidak akan pernah berhasil melewati ujian pertama. Hal yang sama berlaku untuk uji coba kedua dengan Valeria. Temar Runcandel, aku akan berjalan ke arahmu. Dengan hanya keberanian sebanyak itu, dia tidak memiliki kesempatan melawan tantangan terakhir ini. Saya akan mengalahkanmu. Aku bisa mengalahkanmu. Bahkan jika kamu dapat memotong matahari menjadi dua, saya akan mengalahkan kamu. Saya akan mengirisnya menjadi dua. Mengulangi kata-kata itu di kepalanya seperti mantra. Jin meyakinkan pikiran dan tubuhnya untuk bergerak maju. Kakinya yang dulu terpaku ke tanah mulai terangkat. Prajurit terbaik harus bisa melakukan apa saja dengan kemauan. Jin salah satunya. Namun, dia membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu. Saat dia mengangkat kakinya, lututnya dipaksa untuk ditekuk. Seolah-olah pisau dingin didorong jauh ke dalam kakinya, rasa sakit yang mengejutkan menjalari dirinya. Tidak ada setetes darah pun yang tertumpah, tetapi ketakutannya mencabik-cabiknya. Jika mengendalikan kehendak seseorang adalah kualifikasi untuk prajurit hebat manapun, maka kekuatan kehendak itulah yang membuat seorang pejuang legendaris. Inilah yang membedakan antara prajurit yang terkenal dan mereka yang legenda. Ada orang yang tidak pernah memegang pedang tetapi merupakan lambang dari keuletan murni, dan ada orang yang memegang pedang tetapi tidak dapat mengambil satu nyawa pun. Untuk melewati ujian terakhir, Jin membutuhkan kemauan terkuat yang pernah ia kerahkan. Api abadi yang tidak akan pernah padam. Jika aku tidak memiliki keinginan itu, maka hidup ini tidak akan berbeda. Temar. Retakan, sambil menggertakkan giginya, dia mematahkan gigi gerahamnya sendiri. Berjuang untuk berdiri, Jin meludahkan gigi yang patah, lalu melangkah lagi. Temar tersenyum. Pada saat itu, penglihatan Jin menjadi hitam. Di bawah langit biru dan matahari tengah malam di padang pasir yang luas, dia berjalan sendirian dalam kegelapan. Asap gelap muncul di samping Temar. Naga hitam yang bersembunyi di gurun, Misha, berdiri di sampingnya. Temar, apakah kamu baru saja tersenyum? Apakah kamu baik-baik saja? Dia berbicara seolah-olah Temar tidak pernah tersenyum seumur hidupnya. Raja kuno tidak menjawab. Misha meraih bahu Temar. Tangannya melewati Temar. Berdebar. Misha kehilangan keseimbangan dan jatuh
jatuh ke tanah. Dia menatap pasir dan mendengus kecewa. Apakah saya salah? Tidak, dia pasti menyeringai. Baginya, sudah 1000 tahun sejak dia melihat orang yang dicintainya tersenyum. Misha menoleh ke arah Jin. Bocah yang membuat Temar tersenyum itu hanya berjarak belasan langkah di depan Fata Morgana. Dia dengan cepat menghilangkan basah di matanya.